Baik, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Sagung Ika Juliananda dengan NIM 22030200078, Prodi Sistem Informasi, Universitas Hindu Indonesia. Baik, pada malam kali ini dan waktu kali ini saya sedikit memberikan membuat video tentang metode apa sih itu metode WASPAS. Mungkin banyak orang awam yang belum mengetahui apa itu metode WASPAS dan bagaimana sih metode WASPAS tersebut. Nah, di video ini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu metode WASPAS. Baik, dari pengertian, metode WASPAS itu adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang dirancang untuk mengevaluasi dan memeringankan sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Keunikan WASPAS terletak pada penggabungan dua metode klasik, yaitu Wake Sum Model atau WSM dan Wake Production Model atau WPM. Kombinasi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan akurat dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu metode saja. WASPAS sendiri singkatan dari Wake Aggregated Sum Production Assessment. Yang pertama ada WSM, Wake Sum Model, adalah metode yang menghitung nilai total dari setiap alternatif dengan menjumlahkan produk antara nilai alternatif dan bobot kriteria. Metode ini sangat sederhana dan mudah dipahami sehingga sering digunakan untuk dalam pengambilan keputusan sendiri. Langkah-langkah WSM yaitu yang pertama adalah identifikasi kriteria, yaitu menentukan kriteria yang relevan untuk evaluasi alternatif. Yang kedua ada penentuan bobot, berikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot biasanya dinyatakan dalam skala 0 hingga 1 dan total bobot harus sama dengan 1. Selanjutnya ada penilaian alternatif, beri nilai untuk setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang terakhir ada hitung nilai akhir untuk setiap alternatif dengan rumus seperti pada gambar ini. Video ini maksudnya, mohon maaf. Yang dengan cara kurung buka dibagi teks, kurung buka lagi nilai akhir itu sama dengan dibagi sum kurung buka bagi teks dengan nilai alternatif kurung tutup dibagi times dibagi teks dalam kurung bobot kriteria kurung tutup. Baik, selanjutnya ada Wake Production Model atau disebut dengan WPM. Adalah metode yang menghitung nilai total dari setiap alternatif dengan mengalihkan nilai alternatif yang dinormalisasi dengan bobot kriteria. Bobot ini lebih kompleks dibandingkan WSM, tetapi dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam beberapa situasi tertentu. Apa saja sih langkah-langkah WPM? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi kriteria. Tentukan kriteria yang relevan untuk evaluasi alternatif. Yang kedua ada penentuan bobot. Berikan bobot pada setiap kriteria sama seperti WSM. Yang selanjutnya ada normalisasi nilai. Normalisasi nilai alternatif untuk memastikan bahwa semua kriteria berada dalam skala yang sama. Normalisasi dilakukan dengan cara yang pertama untuk kriteria yang lebih baik tinggi. Lebih baik lebih tinggi maksudnya. Mohon maaf. Yaitu kurung buka bagi teks normalisasi kurung tutup sama dengan dibagi frak kurung dalam kurung bagi teks kurung buka lagi nilai alternatif kurung tutup. Kurung buka dibagi teks dalam kurung nilai maksimum kurung tutup. Selanjutnya untuk kriteria yang lebih baik dan lebih rendah. Kurung bagi teks dalam kurung normalisasi kurung tutup sama dengan dibagi frak kurung buka dibagi teks dalam kurung nilai minimum kurung tutup. Selanjutnya nilai kurung buka dibagi teks dalam kurung nilai alternatif kurung tutup. Selanjutnya hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir untuk setiap alternatif dengan rumus kurung buka bagi teks dalam kurung nilai akhir sama dengan bagi prod dalam kurung bagi teks normalisasi kriteria kurung bagi sama dengan mohon maaf sama besar dibagi dalam kurung bagi teks dalam kurung bobot kriteria kurung tutup. Selanjutnya langkah-langkah metode WASPAS secara mendalam. Yang pertama adalah menentukan kriteria dan alternatif.
Kriteria ini adalah atribut karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Kriteria harus relevan dengan tujuan pengambilan keputusan, terukur, jika memungkinkan, dan mencerminkan berbagai aspek yang penting yang perlu dipertimbangkan. Contoh kriteria dalam pemilihan mobil bisa berupa harga, konsumsi bahan bakar, fitur keamanan, kapasitas penumpang, dan desain. Selanjutnya ada alternatif. Ini adalah pilihan atau opsi yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Dalam contoh pemilihan mobil, alternatif bisa berupa berbagai merek mobil, model mobil yang berbeda. Mungkin selain mobil ada juga tempat wisata ataupun tempat yang ingin dikunjungi ataupun pilihan-pilihan lainnya, tergantung apa yang ingin dicari. Seperti itu. Yang kedua ada menentukan bobot kriteria. Bobot kriteria mencerminkan tingkat kepentingan relatif dengan setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria yang dianggap lebih penting akan diberikan bobot yang lebih tinggi. Penentuan bobot bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti yang pertama direct rating atau pemberian keputusan secara langsung memberikan nilai bobot antara 0 hingga 1 atau persentase di setiap bobot tersebut. Untuk setiap kriteria dengan total bobot semua kriteria harus sama dengan 1. Selanjutnya ada pairwise comparison analisis hierarchy process atau AHP. Melakukan perbandingan berpasangan antara setiap kriteria untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap kriteria lain. Hasil perbandingan ini kemudian diolah menjadi untuk mendapatkan bobot. Selanjutnya ada metode Delphi, mohon maaf. Mengumpulkan pendapat dari sekelompok ahli secara berulang untuk mencapai konsensus mengenai bobot kriteria. Pilihan metode penentuan bobot tergantung pada kompleksitas masalah dan preferensi keputusan yang akan diambil atau pengambilan keputusan. Selanjutnya membuat matriks keputusan. Matriks keputusan adalah tabel untuk menunjukkan kinerja setiap alternatif pada setiap kriteria. Baris metrik mewakili alternatif dan kolom matriks mewakili kriteria. Dalam matriks menunjukkan seberapa baik setiap alternatif memenuhi setiap kriteria. Jenis nilai ini bisa berupa data kuantitatif, misalnya angka, atau kualitatif yang perlu dikonversi menjadi skala numerik. Selanjutnya ada normalisasi matriks keputusan. Normalisasi diperlukan karena kriteria yang berbeda mungkin memiliki skala pengukuran yang berbeda juga. Normalisasi mengubah semua nilai kriteria ke dalam skala yang sama, biasanya antara 0 dan 1, sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Kriteria keuntungan atau benefit. Kriteria di mana nilai yang lebih tinggi lebih baik. Misalnya pendapat, skor kepuasan pelanggan, ataupun hal-hal lain. Rumus normalisasinya adalah R IJ sama dengan X IJ atau max dalam kurung X IJ. Nilai alternatif I pada kriteria J X IJ dibagi dengan nilai maksimum dari semua alternatif pada kriteria J dalam kurung buka max dalam kurung X IJ kurung tutup. Kriteria biaya atau cost kriteria di mana nilai yang lebih rendah lebih baik. Misalnya biaya waktu tunggu. Rumus normalisasinya adalah R IJ sama dengan min dalam kurung X IJ bagi mungkin atau X IJ nilai minimum dari semua alternatif pada kriteria J dalam kurung buka min dalam kurung X IJ kurung tutup dibagi dengan nilai alternatif I pada kriteria J dalam kurung X IJ. Menghitung nilai WSM. Q sub I kurang lebih mungkin sub atau sub batu sub dan kurung. Nilai WSM untuk setiap alternatif dihitung dengan menunjukkan produk dari nilai normalisasinya. Setiap kriteria dengan bobot kriterianya. Di mana
Q garis bawah I lagi dalam kurung 1 adalah nilai WSM untuk alternatif I. W J adalah bobot kriteria J. R I J adalah nilai normalisasi alternatif I pada kriteria J. Dan ya, untuk menunjukkan penjumlahan atas semua kriteria J. Menghitung WPM. Nilai WPM untuk setiap alternatif dihitung dengan mengalihkan nilai normalisasi setiap kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Seperti rumus di bawah ini. Menghitung nilai agregasi. Nilai agregasi untuk setiap alternatif dihitung dengan menggabungkan nilai WSM dan WPM menggunakan parameter lambda yang memiliki nilai antara 0 dan 1 pada rumus di atas ini. Parameter lambda menentukan bobot relatif antara hasil WSM dan WPM. Nilai lambda yang umumnya digunakan adalah 0,5 atau 0,5 mungkin, yang memberikan bobot yang sama pada kedua metode. Jika lambda kurang dari lebih dari 0,5 atau WSM memiliki pengaruh yang lebih besar pada hasil akhir. Jika lambda kurang dari 0,5 memiliki pengaruh yang lebih besar daripada hasil akhir. Pemilihan nilai lambda dapat didasarkan pada referensi pengambilan keputusan atau karakteristik masalah yang dihadapi. Baik, kelebihan dan kekurangan metode WASPAS adalah yang pertama, menggabungkan pendekatan adiktif dan multiplikatif. Ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kinerja alternatif. Parameter lambda yang fleksibel memungkinkan pengambilan keputusan menyesuaikan tingkat pengaruh WSM dan WPM. Relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Langkah-langkah cukup jelas dan dapat diimplementasikan dengan mudah menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Excel. Menghasilkan peringkat yang robust. Mengkombinasi dua metode seringkali menghasilkan peringkat yang lebih stabil dibandingkan dengan hanya menggunakan satu metode. Jadi, kekurangannya adalah membutuhkan penentuan bobot kriteria yang subjektif. Proses penentuan bobot kriteria dapat dipengaruhi oleh frekuensi dan bias pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sensitivitas terhadap nilai lambda. Hasil peringkat dapat berubah tergantung pada nilai lambda yang dipilih. Oleh karena itu, analisis sensitivitas dengan berbagai nilai lambda mungkin diperlukan. Asumsi linearitas dan independensi. WSM secara implisit menggunakan hubungan linear antara kriteria dan fungsi nilai, serta independensi antara kriteria, meskipun WPM dapat sedikit mengatasi hal ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi saya dan video ini. Mungkin perhitungan untuk metode WASPAS-nya akan saya lanjutkan di Excel. Seperti apa perhitungannya? Mari kita lihat. Oke. Terima kasih telah masih stay di video ini. Sekarang kita lanjutkan ke perhitungannya ke Excel. Ini sudah saya buatkan tadi beberapa perhitungannya. Mohon maaf jika salah perhitungan saya karena saya mengambil dari beberapa tutorial YouTube. Dan destinasi wisata pun saya ambil dari destinasi wisata familiar yang ada di Bali. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini adalah yang satu C1 keindahan, C2 harga, C3 fasilitas, C4 akses, dan C5 adalah jaraknya. Alternatif yang pertama itu Canggu, Kintamani, dan Ubud. Dengan kriteria itu nilai-nilainya itu keindahannya itu dari Canggu yaitu 4, harganya 20, fasilitasnya 4, aksesnya itu 5, dan jaraknya 10. Yang kedua itu Kintamani dengan keindahannya dengan nilai 5, harga 30, fasilitas 3, akses 4, dan jaraknya itu 25. Yang terakhir adalah Ubud dengan keindahannya itu 4, harganya 15, fasilitas 5, dan aksesnya 3, juga jaraknya itu 30.
Dan selanjutnya ada alternatif, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. Seperti pada gambar di atas. C1 itu keindahan. Mungkin keindahannya itu diberi dengan nilai itu dengan Canggu 0,8, Kintamani 1, dan Ubud 0,8. Dengan C2 harga 0,75, Kintamani 0,5, dan Ubud 1. Dengan fasilitas Canggu 0,8, lalu Kintamani yang mengikuti dengan 0,6, dan Ubud 1. Dengan C4 itu selanjutnya C4 adalah aksesnya sendiri. Aksesnya adalah 1, 0,8, dan 6. Selanjutnya adalah jarak 0,33 untuk Canggu, Kintamani 0,4, dan Ubud 0,33. 0,33 maksudnya, mohon maaf. Bobot selanjutnya adalah bobot kriteria. Bobot kriteria dia menggunakan W dengan C1, yaitu keindahan 0,25, C2 0,2, C3 0,25, C4 0,15, dan C5 0,15. Selanjutnya ada alternatif selanjutnya dengan perhitungan WSM dan WPM. Selanjutnya di bagian A1 Canggu mungkin hitungannya itu 0,75, Kintamani 0,72, Ubud dengan 0,81 dengan WPM 0,71, 0,65, 0,76. Dengan alternatif dengan Q Canggu 0,73, Kintamani 0,685, dan Ubud 0,785. Jadi dapat disimpulkan alternatif yang terbaik yaitu dari perhitungan saya di atas. Mohon maaf dengan penjelasan saya mungkin sedikit kurang baik ataupun kurang menjelaskan dalam metode ini. Karena saya juga masih mempelajari bagaimana metode ini nanti akan saya pelajari lagi. Mohon maaf jika penjelasan saya masih agak kurang, sangat-sangat kurang. Selanjutnya mungkin saya lanjut saja ya dengan nilai akhir peringkat alternatif yaitu A3 Ubud dengan nilai 0,785. Selanjutnya ada Kintamani 0,73 dan Canggu 0,85. Seperti di sini dengan A3 yaitu yang pertama seperti pada gambar ini. Mohon maaf, sekian presentasi dan video saya. Mohon maaf karena kurangnya penjelasan dari saya, dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya perbuat dalam video ini, mau saya yang sengaja maupun tidak sengaja. Selamat malam. Terima kasih.